Kan pembongkarannya presiden itu. sudah Bapak lakukan, kan sebelum 20 hari sudah dilakukan. Tapi untuk kita masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat, kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Saya masih bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Mengulangi apa yang dikatakan oleh Komisi 4. Publik menunggu-nunggu siapa dalang yang membangun pagar laut ini. Pak, ini pasti korporasi besar atau Bapak akan percaya bahwa ini kumpulan nelayan yang secara swadaya melakukannya? Ya, semua tentu akan kita periksa ya. Saya bukan berusaha untuk mengatakan wah pasti korporasi besar, pastinya. Doakan aja dalam waktu dekat ini kita bisa tahu siapa yang akhirnya menjadi terperiksa. Dan terus terang di wilayah kami kan hanya sampai di level itu tadi. Kita nggak akan bisa lari ke yang lain-lain. Tapi yang pasti di wilayah situ ada. Termasuk misalnya kita akan mempertanyakan perusahaan-perusahaan yang ada di situ, kita pasti tanya. Karena memancangkan pagar laut 30 km itu tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa. Kalaupun ada kumpulan orang yang mengaku, maka seperti tadi yang dikatakan oleh Ketua Komisi 4, siapa dalangnya? Yang menanam bisa kumpulan orang biasa, tetapi yang menyuruh dengan biaya yang besar pasti juga ada. Karenanya kata kunci yang dipegang oleh Ketua Komisi 4 adalah dalangnya. Ya, dan kami memiliki target waktu juga yang ditetapkan oleh Komisi 4 secepatnya untuk dilakukan dan akan dipanggil rapat kembali untuk ditanya gitu. Pak Treng, izinkan saya merasa harus menanyakan ini karena saya tetap mendapat sense Bapak sedikit tidak melihat ada kegeraman yang sama dengan publik, kegeraman yang sama. Apa saya harus kayak wah gitu kan? Enggak seperti itu, tapi tidak memiliki frekuensi kejengkelan yang sama dengan publik dan mereka yang merasa begitu empati pada kelompok nelayan termarginalkan. Padahal Bapak Menteri Kelautan Perikanan yang harusnya menjadi Bapak nelayan. Begini, andaikan Bapak memang harus berhati-hati. Kita lihat yang memerintahkan pembongkaran pagar laut presiden. Presidennya adalah Partai Gerindra. Yang mengatakan bahwa ini perintah presiden adalah Sekjen Partai Gerindra yang menjadi pimpinan MPR. Ketua Komisi 4 adalah Gerindra. Setahu saya Bapak juga KTA-nya Gerindra kan? Lalu apa yang Bapak takutkan? Atau kenapa Bapak begitu berhati-hati? Karena atau Bapak memang sedang seperti yang disinyalir banyak orang juga sedang membawa pesan di luar yang selama ini sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Pesan apa? I don't know, you tell me. Tidak ada Mbak Rosi, nggak ada pesan, nggak ada apa. Tapi yang pasti saya sudah melakukan apa yang sudah lakukan. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses. Kalau saya menjanjikan dalam waktu yang tidak lama mudah-mudahan bisa terungkap. Kan saya tidak bisa juga sembarangan ya. Kalau misalnya saya menuduh A, menuduh B, menuduh C, atau menuduh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kan nggak bisa juga seperti itu. Kalau kemudian mereka ngotot ngaku, lalu kemudian mereka menyampaikan ini saya buktinya ada. Kan semua hal, bukti-bukti. Karena ini gelap nih, semua hal yang namanya bukti-bukti kan saya harus cari. Dari mana saya bisa dapetin? Masa iya sih sewilayah itu saya nggak bisa dapetin? Masa iya sih zamannya sekarang digital kayak gini nggak bisa dapet? Saya pasti dapat. Masa iya sih nggak ada yang rekam? Ya kan? Masa iya sih terus kemudian nggak ada yang foto pada waktu kegiatan-kegiatan itu? Masa iya sih nggak ada yang videoin? Yakin saya. Ya. Masa iya sih Menteri Kelautan dan Perikanan nggak bisa langsung melihat dalangnya? Ya makanya kita sedang dalam menuju ke sana, ya. Nah gitu. Kekuatan dukungan politik penuh diberikan pada Bapak. Ini bukan untuk mengatakan bahwa hukum harus berdasarkan pada kekuatan politik. Artinya sebenarnya semua
rosonya publik, semua rosonya nelayan ada untuk mengetahui siapa di belakang pagar laut ini, dan itu juga sesuai dengan perintah Presiden. Makanya tadi saya katakan dukungan politik untuk Pak Treng sebenarnya luar biasa, bukan 100%, 105%. Untuk menentukan bahwa misalnya PT Rossi ini yang melakukan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian dimulai sekian, dia bilang misalnya enggak, saya nggak lakukan, ini buktinya dari masyarakat. Dari masyarakat saya bisa dapatkan. Dan masyarakat nelayan pasti mereka akan Pak, ada tenggat waktu seperti yang sudah Bapak janjikan pada Komisi 4 DPR? secepatnya. Secepatnya itu, selambat-lambatnya 20 hari. 20 hari. Ya. Terima kasih Pak Treng, Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagaimanapun juga saya menghargai Pak Treng sudah di Rossi. Terima kasih Mbak Rossi. Terima kasih sekali lagi ya Pak Treng. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rossi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.